Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, Tor, kami dari Angkatan 18, kelompok 1, kelompok kecil 1, beranggotakan saya, Fawas Maulana Rizky Anwar, nomor 2, Frida Angelin, nomor 3, Isma Nursyada, nomor 4, Khairul Zadi Taqwa, dan nomor 5, Khairul Muti'ah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai etika dan budaya digital ASN dengan membangun integritas aparatur sipil negara di era transformasi digital melalui penerapan digital etik dan digital kultur yang bertanggung jawab. Langsung saja ke slide yang pertama. Dua pilar utama literasi digital ASN, yaitu digital etik dan digital kultur. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Aparatur sipil negara atau ASN sebagai pelayanan masyarakat dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan digital agar pelayanan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Di era digital ini, penggunaan media sosial, aplikasi pelayanan, serta pertukaran data elektronik menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan tantangan baru seperti penyebaran hoax, pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, hingga perlakuan tidak etis di ruang digital. Oleh karena itu, ASN perlu memiliki pemahaman mengenai digital etik dan digital kultur agar mampu menggunakan teknologi secara baik dan bijak. Adapun pengertian dari digital etik, yaitu penggunaan media digital secara bertanggung jawab, profesional, dan sesuai norma serta etika yang berlaku. Etika digital tidak hanya tentang aturan tertulis, tetapi kepada kesadaran moral atau awareness, tanggung jawab, responsibility, integritas, dan nilai kebijakan virtuous. Kemudian untuk digital kultur, yaitu pembentukan budaya kerja digital yang positif, kolaboratif, dan mendukung pelayanan publik yang profesional. Digital kultur merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, dan memeriksa wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari di ruang digital. Budaya digital berfokus pada bagaimana teknologi membentuk cara manusia berinteraksi, berperilaku, dan berpikir. Bagi masyarakat Indonesia, digital kultur yang baik adalah iklim digital penuh dengan konten positif, toleransi, dan gotong royong. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ada digital etik. Tanggung jawab ASN di ruang digital. Di era transformasi digital ini, aparatur sipil negara memiliki peran penting dalam menjaga etika penggunaan teknologi dan media sosial. ASN tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi dengan mendukung pekerjaan dan pelayanan publik, tapi juga wajib memahami tanggung jawab moral, hukum, dan profesional dalam aktivitas digital sehari-hari. Ada nilai penerapan digital etik. Yang pertama, bijak bermedia sosial. ASN harus memahami bahwa aktivitas di media sosial dapat mengaruhi citra ASN ataupun instansi. Oleh karena itu, setiap pengunggah, komentar, ataupun tweets wajib mempertimbangkan etika, norma, dan dampak terhadap masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada menjaga integritas. ASN harus memegang nilai kejujuran, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, yang ketiga ada melindungi data dan informasi. ASN memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan data dan data instansi. Selanjutnya, yang keempat, membangun citra positif instansi. Setiap ASN merupakan representasi dari instansi pemerintah, maka sikap dan perilaku ASN di ruang digital akan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi. Selanjutnya, yang kelima ada menghindari pelanggaran etika digital. Pelanggaran etika digital dapat berdampak pada sanksi disiplin, kerugian institusi, bahkan konsekuensi hukum. Selanjutnya, ada kasus nyata pelanggaran yang sering terjadi. Nah, masih banyak ditemukan ASN yang membagikan informasi internal kantor atau dokumen pelayanan melalui media sosial pribadi tanpa izin. Nah, tindakan tersebut dianggap sepele, padahal dapat menimbulkan risiko besar terhadap keamanan data, kerahasiaan informasi, dan reputasi lembaga pemerintah. Dalam kasus ini, ASN tidak sadar mengunggah foto dokumen, tampilan sistem komputer, dan data pemohon layanan. Nah, untuk beberapa dampaknya, yang pertama, kebocoran data sensitif instansi. Nah, instansi tersebut akan
tersebar datanya dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mencakup data pribadi, data dokumen pelayanan, informasi strategis instansi, atau data pegawai. Yang kedua, ada menurunnya kepercayaan masyarakat. Nah, instansi tersebut akan menurun kepercayaannya pada masyarakat karena penyalahgunaan informasi. Selanjutnya, yang ketiga, ada potensi pelanggaran hukum, perlindungan data. Penyebaran informasi tanpa izin dapat berpotensi melanggar regulasi terkait perlindungan data dan kode etik ASN. Nah, untuk tindakannya ada teguran disiplin, sanksi administratif, pemeriksaan internal, bahkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada slide ini akan dibahas mengenai solusi untuk membangun etika digital yang kuat. Yang pertama yaitu pengawasan penggunaan media digital yang perlu ditingkatkan agar aktivitas digital yang dilakukan oleh setiap pegawai dapat tetap sesuai dengan aturan dan tidak adanya penyalahgunaan informasi. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan etika digital berkala. Pelatihan etika digital berkala penting dilakukan agar ASN memahami batasan dalam penggunaan media sosial maupun penyebarluasan informasi publik. Yang ketiga yaitu harus menerapkan prinsip sharing sebelum sharing. Prinsip ini sangat penting karena dalam mendapatkan informasi kita harus terlebih dahulu memfilter mana informasi yang benar, mana yang hoax, mana yang bermanfaat, mana yang tidak, dan setelah itu baru kita bisa menyebarluaskannya. Kita harus bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu media sosial untuk edukasi publik. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi publik dengan menyampaikan informasi resmi secara akurat, terpercaya, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu digital culture atau budaya kerja digital yang positif. Di era transformasi digital ini, ASN tidak hanya dituntut untuk mampu menggunakan teknologi, mampu mengoperasikan media sosial, tapi juga harus memiliki sikap dan perilaku digital yang profesional dan bertanggung jawab. Setiap aktivitas digital yang dilakukan oleh ASN, baik dalam komunikasi, dalam penggunaan media sosial, maupun pengelolaan informasi, hal tersebut sangat mencerminkan citra institusi di mata masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi ASN untuk menjaga etika, keamanan informasi, serta membangun kerjasama atau kolaborasi yang baik di lingkungan kerja digital. Dengan budaya kerja digital yang positif, diharapkan pelayanan publik ke depannya bisa menjadi lebih efektif, lebih transparan, inovatif, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu digital culture. Ketika identitas kedinasan disalahgunakan. Jadi ASN yang memberikan komentar negatif terhadap kebijakan pemerintah di media sosial menggunakan atribut atau identitas kedinasan. Perilaku ini berpotensi akan menimbulkan konflik kepentingan dan mencoreng citra institusi atau memperburuk citra dari institusi tersebut di mata publik secara luas. Apalagi di era digital ini, jadi sangat cepat penyebaran informasinya. Jadi resikonya yang pertama yaitu resiko institusional, merusak kepercayaan publik terhadap netralitas pemerintah. Kemudian yang kedua resiko personal, yang berarti atau bisa diartikan sebagai sanksi disiplin sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku bagi pribadi yang melakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika identitas kedinasan disalahgunakan, itu nantinya netralitas dan loyalitas itu perlu ditingkatkan. Jadi perkuatan pemahaman ASN tentang kewajiban bersikap netral sesuai nilai ASN yang berakhlak. Kemudian yang kedua yaitu keamanan cyber. Edukasi keamanan cyber perlu ditingkatkan atau dilaksanakan untuk melindungi aset digital dan data pemerintahan dari ancaman eksternal. Kemudian yang ketiga, komunikasi digital yang santun. Bagi ASN, pembiasaan etika berkomunikasi digital yang profesional berdasarkan fakta dan menjunjung kesantunan
merupakan kewajiban yang harus selalu dilaksanakan sehingga tidak berdampak seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu pedoman media sosial. Jadi masing-masing instansi itu wajib menyediakan panduan jelas tentang batasan dan tata cara penggunaan media sosial kedinasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka implementasi kampanye literasi digital, yaitu bagaimana kita bergerak dari kesadaran menuju aksi nyata. Transformasi digital yang berintegritas tidak cukup hanya dengan memahami teori, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari ASN. Karena itu terdapat 4 tahapan utama. Yang pertama yaitu edukasi, yaitu melalui pelatihan etika digital dan keamanan cyber. Pada tahap ini, ASN dibekali pemahaman tentang bagaimana menggunakan media digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Kemudian tahap kedua yaitu penerapan, yaitu dengan membiasakan penyaringan informasi sebelum membagikan atau menggunakan informasi resmi. Artinya, setiap ASN harus memastikan informasi yang disampaikan valid, akurat, dan tidak menimbulkan misinformasi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan ini monitoring penggunaan media digital, yaitu pengawasan ini penting agar implementasi literasi digital tetap berjalan sesuai aturan dan nilai-nilai integritas organisasi. Tahap terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini melakukan penilaian terhadap budaya digital yang sudah berjalan, kemudian melakukan perbaikan berkelanjutan agar sistem semakin efektif. Jadi, inti dari slide ini adalah bahwa transformasi digital yang berintegritas dimulai dari individu ASN, lalu diperkuat oleh sistem kelembagaan yang konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan. Selanjutnya, ASN harus menjadi teladan di ruang digital, bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai contoh dalam beretika dan berbudaya digital. Adapun 3 poin utama yang perlu diterapkan yaitu, pertama, menjaga kerahasiaan. ASN memiliki tanggung jawab untuk melindungi data instansi dan menghindari kebocoran informasi internal. Informasi yang bersifat resmi maupun sensitif tidak boleh disebarkan secara sembarangan. Yang kedua, saring sebelum sharing. Setiap informasi yang diterima harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada publik. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran hoaks, kesalahan informasi maupun misinformasi yang dapat merugikan masyarakat ataupun instansi. Kemudian yang ketiga yaitu membangun budaya positif. ASN harus menjadi teladan dalam komunikasi digital yang santun, profesional, dan berintegritas. Cara kita berkomunikasi di media digital juga mencerminkan citra pelayanan publik. Melalui penerapan digital etik dan digital culture ini, ASN dapat berkontribusi menciptakan ruang digital yang aman, positif, dan mendukung pelayanan publik yang berintegritas. Jadi, ASN tidak hanya bekerja melayani masyarakat secara langsung, tetapi harus menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan publik di ruang digital. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai digital etik dan digital culture. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.